Shalom, selamat malam bagi setiap kita yang setia di Mesbah Doa. Saya percaya kita ada dalam pemeliharaan Tuhan. Apapun keadaan hari-hari ini saudara ya, biarlah kita tidak dihinggapi roh ketakutan. Karena Tuhan tidak memberikan pada kita roh ketakutan, tetapi roh yang memberikan kekuatan. Dan ketika kita kuat maka kita tenang. Ya, dan Alkitab berkata, kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya engkau dapat berdoa. Hanya dalam hadirat Tuhan kita tenang ya. Karena itu malam hari ini saya percaya yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, juga yang ada di 5 benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, kita semua juga tenang di dalam hadirat Tuhan. Semakin hari kita semakin mencari Tuhan, semakin hari roh kita semakin dikuatkan di dalam Dia. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami percaya apapun keadaan di sekeliling kami tidak akan mencabut ketenangan dan damai sejahtera kami, karena kami memilih tempat yang tepat, yaitu dalam hadirat-Mu. Kami mau bawa pujian penyembahan kami malam hari ini, dan ini adalah pernyataan iman kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Katakan saudara, tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu. Amin. Mengutus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu Tuhan. Amin Yesus. Yes Tuhan, selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Lebih lagi saudara katakan, kami mau tenang Tuhan di dalam hadirat-Mu. Kami mau tenang di dalam Engkau senantiasa Yesus. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap. Amin. Menembus awan kelabu bersama dengan Engkau Tuhan. Awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu. Oh, ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu Tuhan. Rencana-Mu Yesus Tuhan Raja. Lebih lagi katakan, tenanglah, tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu. Kami pandang kemuliaan-Mu Tuhan. Amin. Yes Lord, bahkan selalu kami rindu. Selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Tidak ada pilihan lain bagi kami hari-hari ini selain tenang dalam hadirat Tuhan. Menembusi awan kelabu, berbicara tentang keadaan yang rasanya kelam hari-hari ini. Namun kami mampu menembusnya bersama dengan sayap kemuliaan-Mu Bapa.
Hanya orang-orang yang tinggal dalam hadirat Tuhan yang dapat terbang tinggi, melintasi awan kelabu, dan memandang kemuliaan Tuhan. Kami mau memandang kemuliaan-Mu untuk menggenapi rencana-Mu di waktu-waktu yang sisa yang masih Tuhan berikan bagi kami. Ajar kami pakai waktu-waktu hidup kami untuk menggenapi rencana-Mu Tuhan. Mari sekali lagi saudara angkat pujian ini. Kami pandang kemuliaan-Mu Tuhan. Amin. Kemuliaan-Mu selalu ku rindu, lekat dalam hati-Mu untuk mengikuti rencana-Mu Tuhan. Amin, amin. Yesus Tuhan Rajaku. Sekali lagi saudara dengan iman kita katakan, tenanglah, tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan untuk memandang kemuliaan-Mu ya Tuhan. Kemuliaan-Mu selalu ku rindu, lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu Tuhan. Yesus Tuhan Raja kami, Tuhan Rajaku. Terima kasih Bapa, bahwa kami mengikuti rencana-Mu, mengikuti kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah hari-hari ini, waktu-waktu yang sisa ini kami pakai untuk hidup bagi kepentingan-Mu Tuhan. Berapa waktu yang Tuhan masih berikan bagi kami, biarlah kami mau tetap setia, karena kami percaya Tuhan, bahkan di saat kami tidak berdaya, kuasa Tuhan jadi sempurna di dalam hidup kami. Kuasa-Mu Bapa, mujizat-Mu Tuhan yang terus terjadi di dalam hidup kami. Mujizat Tuhan terus mengalir, terus terjadi. Terima kasih Tuhan. Mujizat-Mu masih terjadi. Tiap hari selalu terjadi. Katakan dengan iman, mujizat-Mu, mujizat-Mu masih terjadi. Setiap hari selalu terjadi. Mujizat-Mu Tuhan, mujizat-Mu masih terjadi. Mari dengan iman perkatakan saudara. Tiap hari selalu terjadi. Mujizat-Mu masih terjadi. Setiap hari selalu terjadi. Lebih lagi katakan, kami percaya mujizat-Mu dalam hidup kami. Mujizat-Mu masih terjadi. Setiap hari Tuhan.
kasih Bapa. Bahkan di saat semuanya terasa buntu, kami percaya tangan Tuhan bekerja di hidup kami. Terima kasih, katakan dari awal pujian ini. Ketika hidup terasa berat, tangan-Mu Tuhan selalu menopangku. Di saat jalan terasa buntu, tangan-Mu Tuhan cahaya-Mu Tuhan, amin, selalu terangiku mujizat-Mu. Mujizat-Mu masih terjadi tiap hari, selalu terjadi. Mujizat-Mu masih terjadi setiap hari, selalu terjadi. Mujizat-Mu, mujizat-Mu masih terjadi. Yes Lord, tiap hari selalu terjadi. Mujizat-Mu masih terjadi setiap hari, selalu terjadi. Mungkin hari-hari ini engkau merasa tidak ada lagi jalan keluar. Tetaplah percaya saudara, kita punya Tuhan yang luar biasa. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Bahkan mujizatnya masih terjadi di saat kita merasa tidak ada lagi pengharapan. Mujizat Tuhan sanggup terjadi di hidup kita. Tuhan sanggup melakukan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Mari lebih lagi angkat imanmu, katakan mujizat-Mu Tuhan masih terjadi. Mujizat-Mu masih terjadi setiap hari Tuhan. Tiap hari selalu terjadi. Mujizat-Mu, mujizat-Mu masih terjadi. Kami percaya Yesus, setiap hari. Lebih lagi saudara yang mengharapkan mujizat, katakan dengan iman. Mujizat-Mu masih terjadi. Yes Lord, tiap hari selalu terjadi. Mujizat-Mu masih terjadi setiap hari, selalu terjadi. Lebih lagi mujizat-Mu, mujizat-Mu. Mari berharap pada Tuhan saudara, angkat imanmu, katakan kami percaya Tuhan. Setiap hari selalu terjadi baru dan baru mujizat-Mu. Yes Lord Jesus. Setiap hari selalu terjadi. Kami percaya Tuhan, bahkan nafas hidup yang kami hirup itu adalah mujizat yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Setiap kesempatan di hari ini kami masih boleh melihat hari yang baru. Itu semua adalah mujizat yang Tuhan kerjakan di hidup kami. Hari ini yang lemah, yang tidak berdaya boleh berkata kami kuat karena Tuhan yang menopang kami. Kami yang merasa tidak ada lagi jalan keluar, kami mau berkata kami punya Tuhan yang dahsyat. Kami percaya ada jalan keluar di dalam Engkau Tuhan. Kami angkat iman kami malam hari ini, percaya di saat kami tidak berdaya, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna Tuhan. Amin, amin. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena
saat kami berdoa. Amin. Mujizat itu nyata, lebih lagi katakan, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, Angkat imanmu, katakan dengan hati yang percaya, di saat kami tidak berdaya Tuhan. Amin. kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Saat kami berdoa Tuhan, Berdoa, mujizat itu nyata. kami percaya mujizat-Mu, kami percaya kuasa-Mu. Engkau yang sanggup Tuhan melakukan segala perkara, bahkan yang tidak kami lihat dengan mata, yang tidak timbul dalam hati, yang tidak pernah kami dengar dengan telinga. Itu yang Tuhan sediakan bagi kami yang berharap, yang percaya kepadamu Bapa. Ini hidup kami Tuhan, ini hati kami Tuhan. Kami taruh pengharapan hanya kepadamu Yesus, Tuhan yang hidup. Kami percaya. Angkat hatimu malam ini saudara, pandang kepada Yesus yang sanggup melakukan jauh lebih besar dari apa yang kita doakan. Di saat ku Tak berdaya, kuasa-Mu Tuhan. kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu Lebih lagi katakan, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. yes Lord. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sekali lagi angkat tanganmu, katakan, Di saat kami percaya Tuhan, sekalipun kami tidak berdaya, kami percaya kuasa Tuhan sempurna. Mujizat itu nyata di hidup kami. Amin. Bukan karena kekuatan kami, tapi karena Roh Tuhan di dalam hidup kami. Amin Tuhan, kami percaya. Terima kasih Yesus. Di saat keadaan sulit hari-hari ini, kami memilih untuk tetap percaya pada Tuhan. Kami memilih untuk tetap beriman. Kami memilih untuk terus percaya. Kami percaya orang yang setia kepada Tuhan akan melihat mujizat, pembelaan, kuasa yang nyata dalam hidup kami. Terima kasih Bapa buat hari-hari ini pemeliharaan-Mu Tuhan sempurna atas kami. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan.
Berbicara, sampaikan kebenaran-Mu bagi umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini Tuhan kembali mempertemukan kami di Mesbah Doa. Berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom saudara. Berjumpa lagi malam ini ya. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat dan luar biasa. Ya, masih dari Philadelphia, Amerika Serikat. Saya masih ada di sini. Kemarin saya melayani dari New York, saudara ya. Bahkan ada baptisan kemarin dan hari ini saya kembali ke sini ya untuk terus melayani saudara. Doakan agar terus sehat, sukacita, dan kami juga mohon permohonan maaf ya karena ada beberapa error yang terjadi selama kami di Amerika. Ya, ada tayangan yang terputus ya karena jaringan dan lain sebagainya. Saudara mohon maklum ya, dan tetap doakan ya, karena itu ada beberapa yang kita ulangi tayangannya karena memang ya begitu banyak halah di sini yang saya tetap berusaha untuk melayani saudara di Mesbah Doa dan Mesbah Syukur. Baik saudara ya, kita akan sama-sama membaca firman Tuhan, melanjutkan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya akan bacakan kesaksian terlebih dahulu. Shalom Ibu Debbie, saya mau bersaksi atas kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Saya mengalami penyakit gangguan syaraf sejak akhir 2014 yang mempengaruhi mata dan sekitar wajah saya. Secara medis nama penyakitnya adalah blefarospasme. Jika kambuh, kelopak mata saya terasa kram dan susah untuk dibuka. Sekitar mulut juga terasa kram sehingga saya sulit untuk berbicara. Penyakit ini mirip dengan stroke, Bu, tapi bukan stroke. Saya berobat suntik di sekitar mata dan mulut beberapa bulan sekali, bahkan minum obat tiap hari. Memang Tuhan belum memberikan kesembuhan secara keseluruhan, tapi Tuhan sangat baik. Tuhan mempertemukan saya dengan dokter-dokter yang baik dan juga ramah untuk mengobati penyakit saya. Bahkan ada dokter yang seiman dan selalu mengajak saya berdoa bersama sebelum saya disuntik. Karena saya sangat tidak tahan dengan sakit jarumnya, Bu, ketika disuntikkan. Bersyukur, Bu, sejak saya kena penyakit ini saya terus dibentuk oleh Tuhan, terutama dalam temperamen saya. Sekitar 3 minggu terakhir saya tiba-tiba merasa susah untuk sikat gigi. Bahkan saya mengalami kram di bagian kanan karena kaku. Saya tidak tahu apa penyebabnya, tapi saya terus berdoa dan meminta agar mujizat Tuhan terjadi. Saya bisa sikat gigi lagi, Bu, walau belum normal seperti semula. Setiap saya mau sikat gigi, saya selalu berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, saya berkata, ya Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Tanpa kekuatan dari Tuhan, saya tidak akan mampu menjalani hari-hari saya. Sejujurnya dengan penyakit ini buat saya terganggu, Bu. Tapi saya belajar untuk tetap bersuka cita, seperti yang Ibu selalu ajarkan. Oh ya Ibu, saya ini jemaat Mesbah Doa dan juga Mesbah Syukur. Praise the Lord, saya sudah bisa sikat gigi lagi sekarang. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Oh iya Bu, maaf jika ada kata-kata dalam tulisan saya yang berantakan. Terima kasih Ibu dan juga seluruh tim pelayanan yang ada. Tuhan Yesus memberkati. Sehat selalu untuk Ibu dan keluarga, juga tim Mesbah Doa dan Mesbah Syukur. Amin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Baik saudara, ya kita percaya bahwa dia Tuhan yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ya, sehingga ibu juga boleh bersuka cita. Bahkan ya ketika belum disembuhkan, ibu tetap bersuka cita. Ya, teruslah berbahagia, teruslah bersuka cita sebab dia Tuhan yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Iya, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah baca bahwa ya Israel itu ketika mereka tidak bertobat, ya mereka dihukum. Tapi ketika mereka mau bertobat, Tuhan berkata kutuk itu dicabut dari kehidupan mereka. Sehingga apa? Di sana dikatakan maka
Firman Tuhan berkata, pada waktu itu aku akan mendengarkan langit, langit akan mendengarkan bumi, dan bumi akan mendengarkan gandum dan minyak dari tanah. Artinya apa? Kutuk yang diputuskan ketika kita mau sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus. Baik, kita lanjutkan sekarang, sudah pas sampai di Hosea pasal yang ketiga. Diterima kembali tetapi dianggap sepi. Hosea pasal yang ketiga, saudara, ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina itu, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain yang menyukai kue kismis. Ya, saudara, kita melihat di sini Tuhan menyuruh Hosea untuk pergi cintai kembali perempuan bersundal itu. Pasal ini memang pasal yang pendek ya, pasal 3 ini menggambarkan pembuangan dan kepulangan bangsa itu. Israel akan mengalami suatu masa pemurnian di negeri asing, tetapi Allah akan tetap mengasihi bangsa itu dan bersedia menerima mereka kembali. Allah menyuruh Hosea menunjukkan kesemangat pengampunannya kepada istrinya Gomer, walaupun Hosea mempunyai alasan tepat untuk menceraikan Gomer, tetapi ia disuruh menebus Gomer kembali dan mengasihinya. Ya, sebenarnya ada alasan untuk Hosea menceraikan istrinya Gomer, seorang perempuan yang melacurkan diri dengan laki-laki lain. Ya, tetapi Tuhan menyuruh untuk Hosea tidak melakukan itu. Malah Tuhan berkata, kembalilah kepada istrimu, kasihi dia dan sayangi dia kembali. Ya, supaya itu menunjukkan bahwa betapa besarnya juga kasih Tuhan terhadap bangsa ini. Ya, bangsa yang sudah meninggalkan Tuhan, bangsa yang sudah mengecewakan Tuhan, tetapi Tuhan mau mencintai kembali. Makanya Hosea diperintahkan untuk kembali kepada Gomer, kasihi dia, sebab sekalipun ada alasan, saudara, untuk Hosea bisa menceraikan dia, tetapi Hosea terus memilih untuk takluk dan taat pada Tuhan. Seringkali dalam hidup ini banyak alasan yang bisa kita pakai untuk bercerai, banyak alasan yang bisa kita pakai untuk tidak mengampuni orang, banyak alasan seringkali kita pakai untuk kita ini tidak berjalan dalam kebenaran firman. Tapi malam ini Tuhan memberikan kita itu satu perintah, saudara. Seperti apapun juga istrimu, Tuhan katakan pada Hosea, engkau harus kembali menerima dan cintailah perempuan itu, karena walaupun dia sudah berzina, dia sudah bersundal, tapi cintai lagi kembali dia. Jadi saudara, memang kita melihat bahwa penerimaan dan kasih itulah yang sangat dibutuhkan. Sekali lagi saya mau ngomong, kalau ada di antara saudara yang hari ini jatuh dalam dosa, mungkin dalam dosa kenajisan, percabulan, dalam dosa apapun, ingat Tuhan selalu menunggu kita kembali. Karena itu bertobatlah saudara. Tuhan menyuruh Hosea untuk kembali kepada istrinya, mencintai dia lagi. Rasanya memang tidak mudah, berat ketika daging kita tuh berkata, aduh tidak adil yang Tuhan buat ini. Tapi waktu kita mau taat, maka Tuhan memampukan, saudara. Allah meminta Hosea untuk melakukan sesuatu yang nyaris tak terbayangkan. Menembus bahkan kembali istrinya. Tuhan suruh menebus kembali istrinya agar istrinya sudah berzina dan tidak mau bertobat itu, Tuhan suruh mengasihinya. Tuhan suruh kembali ambil istrimu dan cintai dia seperti semula. Sekalipun dia tidak mau bertobat, itu kamu harus terus mengasihinya, kata firman Tuhan, karena itu adalah gambaran bangsa Israel dengan aku, kata Tuhan. Apabila orang-orang yang mendengarkan Hosea mengatakan berhala, bahwa apabila orang-orang mengetahui tentang persinahan Gomer, mendengar Hosea mengatakan bahwa Allah mengasihi Israel yang memuja berhala sama sebagaimana Hosea mengasihi Gomer, istri yang sudah berzina, maka mereka pasti heran melihat bahwa firman Tuhan itu sungguh-sungguh sesuatu yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan kita, saudara. Tuhan berfirman, ia melakukan dengan penuh belas kasihan oleh karena Hosea terhadap istrinya. Tuhan meminta Hosea untuk kembali pada istrinya, menerima dia, mengasihinya dengan tulus, saudara. Ini bukan sesuatu yang mudah, tapi ketika kita mau, maka Tuhanlah yang memampukan. Ayat yang kedua di sana dikatakan, saudara, lalu aku membeli
dia bagiku dengan bayaran 15 shikal perak dan 1,5 homer jelai. Jadi ternyata ya Gomer ini tinggal sendirian selama beberapa waktu karena perlu membiayai hidup ia sendiri. Ia tentu bisa menjual diri sebagai budak atau menjadi gundik dari laki-laki lain. Ya, bahkan dalam hal yang sama pun ini Hosea harus menebusnya agar dapat menjadi miliknya kembali. Walaupun menyedihkan bahwa jumlah tebusannya itu kecil, Gomer tidak lagi berharga bagi siapapun. Sama seperti Allah mengasihi Israel, ya tidak pernah ya Tuhan itu meninggalkan. Ya Tuhan bahkan tidak peduli betapa dalamnya kita telah tenggelam, jatuh dalam dosa. Ketika Dia mengampuni, kita mau bertobat, Dia mengampuni. Dia tidak pernah setengah-setengah, saudara. Dia Tuhan yang turut bekerja, selalu mendatangkan kebaikan atas hidup saudara dan saya. Karena itu tetaplah percaya, saudara. Ya, sekarang ayat yang ketiga di sana dikatakan, aku berkata kepadanya, lama engkau harus diam padaku dengan tidak bersundal dan dengan tidak menjadi kepunyaan seorang laki-laki yang lain. Ya, juga aku ini tidak akan bersetubuh dengan engkau lagi. Ayat 4, sebab lama orang Israel akan diam dengan tidak ada raja, tidak ada pemimpin, tidak ada korban, tidak ada tugu berhala, dan tidak ada efod orang dan terafim. Sesudah itu orang Israel akan berbalik dan mencari Tuhan Allah mereka dan Daud raja mereka. Mengapa mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan yang kepadanya bukan main-main, saudara ya. Mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan ya, dan kepada kebaikannya ya pada hari-hari yang terakhir. Jadi ya Tuhan akhirnya menyuruh Hosea, pulang, terima istrimu, ya tebus kembali dia. Mungkin dia sudah menjual diri kepada laki-laki lain, tapi Hosea disuruh menebus kembali. Ya, jadi sesudah ini saudara, Gomer itu tidak lagi disebutkan dalam kitab Hosea. Ini jelaskan hanya dalam kitab 3 pasal 3 ayat yang ketiga, ayat yang keempat. Ya, masa isolasi Gomer menunjukkan bagian Allah akan memperlakukan kerajaan utara ya yang memberontak kepada Allah adalah berbahaya. Andaikan ya dia menarik kembali kasih dan kemurahannya, maka tidak akan ada yang hidup lagi di sana. Saudara, kita melihat Tuhan itu baik. Dia menarik penghukuman, Dia tetap mengasihi. Ya, karena itu Dia memberikan contoh kepada Hosea untuk mengasihi istrinya. Kasih Allah itu akan memisahkan orang Israel dari praktik-praktik penyembahan berhala yang mereka anggap sangat-sangat berharga. Berbagai korban, tugu berhala, dan efod disemburkan adalah disebutkan ini adalah yang dipakai untuk penyembahan berhala ya ketika mereka itu menyembah kepada dewa-dewa. Jadi saudara, ya Tuhan mau saudara agar kita ini ya sungguh-sungguh hidup berpegang pada Tuhan. Kembali, kalau hari ini mungkin saudara sudah jauh, ayo kita kembali pada Tuhan, karena Tuhan itu Tuhan yang menerima kita apa adanya. Iya, mari kita satukan hati, kita berdoa saudara. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih Tuhan, penyertaan Tuhan atas hidup kami. Ajar kami untuk terus menghormati Tuhan, hidup dalam kekudusan, kembali bertobat kepada jalan-jalan kebenaran, meninggalkan segala dosa, karena kami tahu betapa besar kasih Tuhan yang menerima kami apa adanya. Berkati setiap rumah tangga, berkati setiap suami, istri, anak-anak hidup takut akan Tuhan. Berkati keluarga besar kami, oma opa kami, orang tua kami di usia senja mereka. Tuhan berikan damai sejahtera serta penghiburan. Engkau juga terus memberkati Bapak siap yang sakit. Kami perkatakan ada kesembuhan dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Yesus. Kami menumpangkan tangan di bagian yang sakit. Kami percaya dalam nama Yesus Tuhan sanggup menyembuhkan. Kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan semua mereka yang terikat dalam kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, yang terikat dengan minuman keras, yang terikat dengan obat-obatan terlarang, yang terikat dengan obat tidur. Kami berdoa minta kelepasan dalam nama Yesus. Yang terikat dengan kepahitan, kebencian, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Bapa. Kami percaya Tuhan, kesembuhan yang dari Tuhan terjadi bukan hanya secara
fisik tapi juga dalam jiwa kami. Tuhan memberkati bahkan hari ini juga setiap mereka yang terikat dan punya persoalan yang berat, utang piutang, Tuhan juga turut bekerja. Kami berdoa Bapa, tidak ada perkara yang mustahil. Diberkatilah anak-anak-Mu Tuhan, biar apa yang mereka lakukan Tuhan itu buat berhasil. Kami melepaskan berkat bagi bangsa kami Indonesia. Shalom Indonesia, Bapak Presiden Jokowi, Bapak Ma'ruf Amin, seluruh jajaran kabinet yang ada Tuhan jagai Tuhan. Engkau jauhkan dari segala mara bahaya, dari pertikaian. Bangsa kami adalah bangsa yang ditebus oleh Tuhan Yesus sendiri. Engkau juga terus memberkati semua bangsa-bangsa yang ada di dunia Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, agar biarlah senantiasa Tuhan anugerah-Mu, pengampunan-Mu turun atas setiap bangsa-bangsa ini. Berkati setiap mereka yang setia berdoa. Tuhan juga terus memberkati. Kami percaya masalah persoalan kami ada jawaban dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Mari kita buka hati dan tangan kita untuk menerima berkat. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati keluar masuk-Mu, diberkati kesehatan-Mu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan selamat malam buat yang ada di Indonesia. Selamat pagi yang ada di Amerika. Tuhan memberkati. Shalom.